Yeay, akhirnya pesta perpisahan. Sangat mendebarkan. Ups, iya, hari ini pasti akan penuh dengan banyak kejutan. Sangat sulit menjadi itik buruk rupa. Para pria tidak menghiraukan, para gadis menertawakan. Aku sangat lelah. Saatnya mengubah keadaan. Siapa yang menyangka? Di pesta perpisahan, itik buruk rupa berubah menjadi angsa yang cantik. Gaun itu benar-benar menawan. Teman-teman sekelasnya sangat terkesan. Ada sesuatu yang spesial darinya. Ada yang mencoba menjadi kurus untuk pesta ini, tapi tidak semua orang bisa meraih tujuannya. Timbangan ini tidak menunjukkan yang ingin kau lihat. Ini adalah mimpi buruk. Tidak mungkin aku bisa memakai gaun kecil ini. Resletingnya tidak bisa kututup. Temanku datang untuk menolong. Oke, tenanglah. Kita hanya perlu membuatmu ketat. Tidak, ini tidak berhasil. Kenapa tidak menutupi dengan sweater saja? Ini adalah bencana. Kurencanakan lebih baik tahun depan. Saat ibu menawarkan ide pakaian pesta ini, selalu berguna dan menyenangkan. Ibu tidak akan mengarahkan ke arah yang salah. Lalu, gaun dalam kotak keluar dari penyimpanan. Gaun yang ibu pakai saat pesta perpisahannya. Ibu, sampah tua apa ini? Ini bukan sampah tua, ini barang antik yang bagus. Ya, ibu tahu yang terbaik. Gaya rambut retro sudah siap. Dan ikat kepala mutiara akan melengkapi tampilan dengan sempurna. Oke, kau terlihat seperti Jane Eyre. Dan ingat, menjadi sopan adalah yang terbaik. Tapi gadis ini tidak sesenang ibunya. Ini adalah bencana. Oh sayang, ibu tahu, ini yang terbaik. Baiklah, kau harus menerima hal ini. Dan ini pestanya. Intuisinya tidaklah salah. Pakaian ini terlihat aneh dibandingkan gaun teman-temannya. Apa ini? Pesta tahun 60-an? Iya, sangat tidak enak mendengar orang lain menertawakanmu. Tapi kejutan terbesar adalah ibu yang memutuskan untuk ikut dalam kemeriahan ini. Lihat dia, sebuah rok pendek dan sepatu hak. Bagaimana bisa seorang ibu keren punya anak perempuan membosankan? Oh ibu, dia seorang ratu pesta. Dan sekarang anaknya bersembunyi di pojokan. Terlihat seperti karakter dari negeri dongeng. Pesta perpisahan adalah momen berharga. Kau ingin terlihat paling cantik, tapi jangan berlebihan. Ini yang terjadi di sini. Dengan gaun ini, kau terlihat seperti pengantin. Lucu sekali. Mana kerudung pernikahanmu? Tidak ada mempelai pria untukmu? Pesan dalam cerita ini, kesederhanaan sangatlah penting. Tapi siapa yang peduli? Ayo bersenang-senang. Beberapa orang justru sebaliknya. Mereka terlalu memerhatikan tren. Dan apa yang cocok untuk Instagram tidak selalu bagus untuk pesta ini. Contohnya, tantangan bantal. Terlihat orisinil, tapi tidak cocok untuk acara ini. Tapi dia tidak terlihat malu dengan gaun selimutnya. Dia benar-benar menarik. Ini dia si gadis Whoops. Ini gaun yang panjang, tapi ada satu kekurangan. Seseorang pasti akan menginjak gaunnya, yang berakhir seperti ini. Ini sangat mengerikan. Kau tidak bisa memperbaikinya. Kurasa akhirnya bagus juga untuk mempunyai selimut. Beberapa orang pergi ke pesta perpisahan dengan persediaan sendiri dan memasukkannya ke minuman biasa agar teman-teman sekelas mabuk. Dan mereka meminum sisanya. Ya, bertahanlah para gadis. Dan koktail ini akan membuat malammu sangat menarik. Panci ini terasa sangat enak. Ini semakin menyenangkan. Bagaimanapun kerasnya kau coba jadi ratu pesta, akan selalu ada gadis yang lebih populer. Ini adalah pameran keangkuhan. Mereka punya kepercayaan diri yang tinggi. Setelah bicara dengan para gadis ini, harga dirimu akan terpukul. Ada orang lain yang tidak menikmati pesta ini. Gadis gotik ini jelas tidak senang. Membuat orang murung ini berdansa adalah sesuatu yang mustahil. Semua ini bukan untuknya.
Jika pesta ini di pemakaman, pasti dia akan merasa berbeda. Dia sangat sedih, bahkan susu akan menjadi basi jika di sebelahnya. Lebih baik swafoto dengan ibunya Cinderella, yang tahu caranya bersenang-senang. Saat malam pesta, apapun bisa terjadi. Inilah yang dia pikirkan. Baginya, segalanya sangat mungkin. Ayo! Dia merasa seperti rajanya pesta. Sangat lucu terlihat dari luar. Hei! Ups, sepertinya dia minum terlalu banyak. Dia mulai berulang. Iya, cerita ini selalu berakhir sama. Tubuh yang berbaring di pojokan, memberi tanda kehidupan yang lemah. Lalu, dia pun tertidur. Semua orang di pesta berdansa sebisa mereka. Tidak ada yang benar-benar pro, tapi beberapa orang berpikir mereka jago. Hei, selamatkan lantai dansa! Sesuatu yang menarik akan terjadi. Sepertinya seseorang telah menonton Dirty Dancing terlalu banyak. Yang terpenting adalah mereka bersenang-senang, dan sisanya tidak masalah. Apa yang harus dosen lakukan saat pesta? Itu benar, mengontrolnya dan mengambil foto kenang-kenangan. Ayo anak-anak, ayo ke sini. Tidak terlihat ada semangat di sini. Semua orang datang untuk berfoto. Meskipun senyum mereka palsu, mereka bilang cheese. Akhirnya bisa berdansa lagi, bahkan berpasangan. Tidak, para dosen peduli melindungi moral muridnya. Tidak ada pasangan. Jaga jarakmu. Begini caranya menari, akan kutunjukkan. Ya, kita harus mengikutinya. Saat pesta, semua menemukan hal yang bisa dinikmati. Beberapa orang berdansa, beberapa mengobrol, dan beberapa menggunakan waktu ini untuk makan. Maksudku, apa ruginya? Dan saat semua orang berdansa, ada kesempatan menikmati makanan enak. Dan terkadang berpura-pura ikut dalam hal lainnya. Tapi aku lebih suka privasi dengan hidangan penutupku. Tidak semua orang mengerti kode pakaian pesta. Beberapa mengubah pesta ini menjadi pesta kostum. Dan mereka berdandan, contohnya gadis ini. Mungkin di malam D&D atau di konvensi Tolkien, dia akan menjadi bintang. Tapi sekarang dia terlihat aneh. Oh tidak, ini dia. Pasti ada pengganggu di setiap pesta yang berulah seperti ini. Berani sekali kau. Tadi itu kue terakhir. Ups, gawat. Kau berurusan dengan gadis yang salah. Bagian paling penting di sore ini, memberi mahkota raja dan ratu pesta. Ini akan jadi momen terbaik dalam hidupku. Tapi pastinya kau akan terkejut. Ups, sang ratu terkalahkan. Skakmat, ini momen yang sungguh epik. Ups, pemberian mahkota tidak berjalan sesuai rencana. Waktunya upacara kelulusan. Akhirnya waktu kelulusan. Momen yang kau tunggu sejak tahun pertamamu. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Yang pertama selesai, wajah penuh kegembiraan. Tentu saja dia tertahan 1 tahun. Jadi masuk akal kenapa dia bahagia. Dia bebas. Akhirnya, dia tidak perlu melihat tempat ini lagi. Dan sekarang, ijazah diberikan pada siswa terbaik. Lihat semua prestasi itu. Tidak semuanya bisa dikalungkan medali sebanyak itu. Dah, ini Nona Kutu Buku 2020. Dia anak kesayangan dosen dan bintang perpustakaan. Teman sekelasnya tidak terlalu menyukainya. Mereka pasti iri. Beberapa hampir tidak bisa mencapai kelulusan karena mereka menyelesaikan studinya dalam posisi yang rentan. Dia punya hal lebih besar yang dia khawatirkan. Dan yang terpenting, dosen menjadi lebih baik karena kondisinya. Tapi ketika ijazah di tangan, kehamilannya menghilang dengan ajaib. Seperti tidak pernah terjadi. Hilang. Semuanya terkejut. Pastinya, tepat di depan mereka, ibu ini kembali menjadi gadis normal. Kejahatan sempurna. Setelah pulih dari rasa takut, dosen memberikan ijazah pada lulusan selanjutnya. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa mencoba bersembunyi? Ada apa dengan warna mukanya yang aneh? Oh, dia berlebihan memakai mesin tanning. Ya, sudah terjadi.
Bereksperimen di hari seperti ini bukanlah ide yang bagus, khususnya dengan sepatumu. Lihat yang terjadi saat memakai sepatu hak tinggi. Oh, kasihan dia. Hati-hati dengan tikungan. Tinggal satu ijazah lagi yang tersisa, dan itu milik gadis tidak populer di kampus. Oh, dan wajah orang malang ini dipenuhi jerawat. Dan dia juga terkena flu. Semua orang menjauhinya. Bagaimanapun, dia senang akhirnya mendapatkan ijazah. Dia memulai hidup baru. Suka cerita kelulusan kami? Nah, tulis komentar bagaimana melewatkan pesta perpisahan kalian. Kalian beli gaun tercantik dan jadi ratu pesta atau tidak peduli sama sekali? Sukai video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan video menarik dari Trum Trum Select.